Bab 546. Chu Xuanyu. Ya, benar, namun, sopirmu lah yang ingin menabrakku. Saat berbicara, Qin Haodong menjadi gugup. Bagaimanapun, wanita di depannya adalah seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 6. Tanpa diduga, wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangguk. Keterampilan yang bagus, pujinya, apakah kamu pernah belajar seni bela diri sebelumnya? Qin Haodong berkata, hanya sedikit. Wanita itu berkata, baiklah, silakan pergi. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Kerusakan mobil ini akan menelan biaya jutaan yuan untuk memperbaikinya, tetapi wanita itu tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Qin Haodong juga sedikit terkejut, namun dia tidak pernah berniat mengganti kerugiannya. Baiklah, selamat tinggal, katanya. Pengemudi di sebelahnya berteriak, bos, dia merusak mobil Anda. Wanita itu menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, senyum di wajahnya langsung lenyap, diam. Saya. Menghadapi aura wanita yang mengesankan itu, pengemudi itu tidak berani berbicara. Wanita itu bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi, mengapa kamu ingin memukulnya? Aku. Aura yang terpancar dari wanita itu begitu kuat, membuat pengemudi yang hanya orang biasa itu pun terdiam cukup lama dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu menoleh ke arah petugas keamanan yang bertugas menjaga pintu dan bertanya, apakah Anda melihat apa yang terjadi sebelumnya? Nona, saya melihatnya. Petugas keamanan menceritakan semua yang terjadi padanya. Setelah mendengar semuanya, wanita itu berkata kepada pengemudi, menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain, kamu dipecat, keluar dari sini. Jangan memerintah, aku tidak akan melakukannya lagi, tolong beri aku kesempatan. Memberimu kesempatan, kau harus membayar kerusakan pada mobilku, pergilah dan tunggu panggilan pengadilan. Sang pengemudi tiba-tiba menjadi pucat dan pucat pasi. Ia jatuh terduduk dengan lesu. Bagaimana ia bisa menanggung kerugian sebesar itu? Namun, tidak ada yang bisa disalahkan. Dialah yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Jika orang yang mencoba menabrak itu bukan Qin Haodong, dia pasti sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Setelah berurusan dengan pengemudi, wanita itu menoleh ke stafnya dan berkata, acara hari ini dibatalkan, lakukan saja urusanmu sendiri. Dia menatap petugas keamanan di sebelahnya dan berkata, panggil orang yang bertanggung jawab. Kirim salinan rekaman video pengawasan tentang apa yang baru saja terjadi di kamarku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke hotel. Siapa dia? Dia tampak kuat. Tidakkah kamu tahu, dia adalah Nona Ye Qing, Presiden Haodong Group, dia mengendalikan aset ratusan miliar dan memiliki puluhan ribu karyawan, jadi tentu saja auranya kuat. Ya ampun, jadi dia Ye Qing, dia cantik sekali, kalau saja dia bisa menjagaku. Dalam mimpimu, dengan ketampananku, jika dia ingin memiliki seseorang, itu pasti aku. Ternyata wanita ini adalah Ye Qing dari Haodong Group. Semua orang mengira bahwa dia telah membatalkan acara hari itu karena mobilnya mogok dan suasana hatinya sedang buruk. Namun, tidak seorang pun akan menyangka bahwa ketika dia kembali ke kamarnya, dia langsung melompat kegirangan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menarik. Setelah menenangkan diri, dia memanggil kepala pengawal dan berkata, pergi dan periksa pemuda bernama Qin Haodong itu, gali semua informasinya, semakin rinci semakin baik, ingat, jangan membuatnya khawatir. Ya, Nona, jawab kepala pengawal itu lalu meninggalkan ruangan. Dia telah mengikuti Ye Qing selama bertahun-tahun dan sangat menyadari sifat pemarahnya. Tidak heran penyihir kecil ini, yang tidak pernah menderita kerugian, begitu banyak bicara hari itu. Dia ingin membalas dendam kepada pria itu nanti. Ye Qing tidak menyadari pikiran kepala pengawal itu. Ketika Departemen Keamanan Hotel mengirim salinan rekaman video pengawasan, dia menutup pintu dan mulai menonton. Menjelang akhir video, dia menghentikannya di wajah tampan Qin Haodong dan bergumam, mirip, dia sangat mirip. Aku tidak menyangka keterampilan anak ini begitu bagus. Saya harus memberitahu adik saya tentang hal ini agar dia bisa bergembira, kalau tidak, dia akan terus tertekan sepanjang hari dan akan cepat menua. Berpikir sampai di situ, dia membuka brankas di dalam kamar hotel dan mengeluarkan sebuah ponsel. Kemudian, dia menekan serangkaian nomor. Di dalam sebuah kamar mewah di ibu kota, Chu Xuanyu yang anggun sedang bersandar di kepala tempat tidur, menatap kosong kedua foto di depannya. Dari kedua foto tersebut, foto di sebelah kiri adalah foto seorang bayi. Bayi itu terlihat sangat montok dan imut. Foto di sebelah kanan adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an. Jika diperhatikan lebih dekat, orang ini tampak persis seperti Qin Haodong. Saat melihat foto-foto itu, matanya mulai kabur karena tetesan air mata yang besar jatuh. Tepat pada saat itu, telepon merah di sebelahnya berdering.
Chu Xuanyu menyeka air matanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengatur suasana hatinya. Kemudian, ia berkata dengan nada santai, "Gadis kecil, sudah kubilang jangan gunakan telepon rahasia ini sembarangan, mengapa kau meneleponku begitu tiba di Shanghai? Aku menggunakan ponsel ini karena ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Ye Qing menyeringai dan tertawa. Dia berbicara seperti anak kecil, "Chu Xuanyu, apakah kamu merasa kesepian setelah aku pergi? Apa yang kamu lakukan di rumah? Apakah kamu merindukanku?" "Sebenarnya, aku tahu meskipun kau tidak memberitahuku. Kau pasti sedang melihat foto-foto seorang anak dan seorang pemuda dengan linglung lagi, kan?" Setelah mendengar suara yang dikenalnya, senyum muncul di wajah Chu Xuanyu. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir dengan Ye Qing dan saling bergantung untuk bertahan hidup. "Gadis kecil, memanggilku dengan namaku lagi, di mana sopan santunmu?" Ye Qing berkata sambil tersenyum, "Kau tidak bisa menyalahkanku, aku anak yang tidak memiliki kasih sayang seorang ibu. Awalnya aku ingin memanggilmu ibu, namun, karena kau ingin terlihat muda, kau memintaku untuk memanggilmu kakak. Mengapa kau bersikap begitu sopan ketika kita berasal dari generasi yang sama?" "Hanya kau yang benar," kata Chu Xuanyu, "kau meneleponku dari telepon rahasia hanya untuk memberitahuku hal ini." Ye Qing berkata, "Tentu saja aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Aku sudah mengirim fotonya ke emailmu, lihatlah." "Gambar apa? Kenapa begitu misterius?" Chu Xuanyu meraih komputer notebooknya sambil berbicara. "Itu foto seorang pria tampan, dia sangat tampan, kamu pasti akan menyukainya." "Ada apa, nona muda? Biasanya saat aku memintamu mencari pacar, kau menggelengkan kepalamu dengan marah seperti mainan kerincingan. Kok kau sudah menyukai seseorang begitu kau tiba di Shanghai? Anak siapa ini yang dipilih oleh penyihir kecil sepertimu?" Ye Qing berkata sambil tertawa, "Apakah kau akan membiarkanku mengejarnya?" "Tentu saja. Kamu harus mencari seseorang untuk dinikahi di usiamu, sehingga kamu tidak akan menggangguku di rumah setiap hari." "Chu Xuanyu, punya hati nuranilah, aku tidak menikah karena aku ingin tinggal di rumah untuk menemanimu." Ye Qing berkata, "Ingat, kamu setuju untuk membiarkanku mengejar pria tampan ini, jadi jangan menarik kembali kata-katamu." "Kenapa? Apakah pria ini jauh lebih muda darimu? Mungkinkah wanita tua sepertimu tertarik pada pria yang lebih muda?" "Siapa yang kau sebut tua? Aku baru berusia 28 tahun, aku masih wanita muda dan liar." Sementara mereka bertengkar, Chu Xuanyu membuka komputernya. Ketika dia melihat foto yang dikirim Ye Qing, dia berkata dengan tidak senang, "Gadis kecil, apakah kamu hanya ingin mempermainkanku? Mengapa kamu mengirimiku foto saudara iparmu?" "Chu Xuanyu, bahkan menurutmu dia terlihat mirip." Ye Qing berkata dengan gembira, "Aku terkejut saat pertama kali melihatnya, dia terlihat persis seperti kakak ipar." Chu Xuanyu berkata dengan heran, "Bukankah ini saudara iparmu?" "Tentu saja tidak. Coba lihat latar belakangnya, itu lobi hotel. Kapan kakak ipar pernah ke Shanghai?" Chu Xuanyu mengamati wajah tampan di foto itu lebih dekat. Dia memang sedikit berbeda dengan pria di hatinya. Namun, dia tetap bertanya, "Apakah kamu yakin tidak mengedit foto ini?" Ye Qing berkata, "Saya mengunduh ini dari video pengawasan tadi, ini tidak diedit." Mendengar ucapannya, Chu Xuanyu langsung bersemangat dan tubuhnya bergetar. "Xiao Qing, berapa umur anak ini, siapa namanya?" "Kakak, jangan terlalu bersemangat saat aku memberitahumu, namanya Qin Haodong, aku tidak yakin berapa usianya, tapi aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya." "Qin Haodong, namanya sebenarnya Qin Haodong, mungkinkah dia benar-benar Haodong kecilku?" Chu Xuanyu bergumam dan menangis sambil menatap wajah di layar. Ye Qing berkata, "Kakak, jangan menangis dulu, ada banyak orang yang mirip di dunia ini, ada juga banyak orang dengan nama ini di Huaxia, apakah dia anakmu yang hilang atau bukan, kita harus menunggu tes DNA." Chu Xuanyu kembali sadar dan buru-buru berkata, "Kau benar, aku akan pergi ke Shanghai sekarang juga dan melakukan tes DNA." Mendengar itu, dia pun berdiri dan bersemangat ingin mengganti pakaiannya. Di ujung telepon yang lain, Ye Qing dengan cepat berteriak, "Kakak, jangan terburu-buru, kamu harus tetap tenang." Chu Xuanyu berkata, "Xiao Qing, aku telah mencari saudaramu selama 20 tahun, akhirnya aku menerima kabar tentangnya, jadi bagaimana aku bisa tenang?" Awalnya, dia adalah wanita yang sangat tenang dengan aura yang luar biasa. Namun, ketenangan ini langsung sirna setelah mengetahui kabar tentang putranya. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang wanita, dia hanya akan menjadi ibu biasa di hadapan putranya. Ye Qing berteriak, "Chu Xuanyu, apakah kau ingin menyakiti putramu? Apakah kau lupa bagaimana dia hilang tahun itu? Jika orang-orang itu tahu dia masih hidup, mereka akan membunuhnya." Mendengar ini, Chu Xuanyu yang awalnya sangat bersemangat, segera duduk di tempat tidur. Tak lama kemudian,
dia berkata dengan ekspresi kejam, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh anakku lagi. Ye King berkata, kakak, tenanglah, dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa melawan keluarga Chu. Chu Xuanyu berkata sambil terisak, Xiao King, aku hanya ingin melihat anakku, apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Ye King menghibur, kakak, jangan gelisah. Selama Hao Dong masih hidup, kalian berdua akan bertemu cepat atau lambat. Saat ini, kita harus merahasiakannya, sebelum kita menjadi lebih kuat, kita tidak boleh membiarkan orang-orang itu tahu tentang ini. Aku mengerti Xiao King, aku sudah menyakiti Hao Dong sekali, aku tidak akan melakukannya lagi. Chu Xuanyu akhirnya mengerti mengapa Ye King meneleponnya menggunakan telepon rahasia. Dia berkata, suasana hatiku sedang kacau, katakan padaku apa yang harus kulakukan. Ye King berkata, saat ini, yang terpenting bagimu adalah tetap tenang dan jangan biarkan orang-orang itu menyadari sesuatu yang aneh. Selain itu, kita perlu melakukan tes DNA sesegera mungkin untuk memastikan apakah Qin Hao Dong ini adalah putramu yang hilang. Chu Xuanyu berkata, aku akan mendengarkanmu, aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Ye King berkata, saat ini, kita tidak bisa membiarkan keluarga Chu mengetahuinya, dan kita juga tidak bisa membuat Qin Hao Dong khawatir. Oleh karena itu, tes DNA ini harus dilakukan secara rahasia. Bagaimana dengan ini, kirim seseorang untuk membawakanku beberapa pakaian dalam besok pagi, masukkan rambutmu ke dalam pakaian dan kirimkan ke Shanghai, aku akan mencari cara untuk mendapatkan rambut Qin Hao Dong dan diam-diam melakukan tes DNA, kita akan tahu hasilnya nanti. Chu Xuanyu berkata, Xiao King, seperti yang diharapkan, kamu mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang, aku harap kali ini kita bisa menemukan anakku. Bab 547. Peristiwa masa lalu terlalu pahit untuk diingat. Ye King berkata, kakak, biar aku yang mengurus tes DNA, tapi, kamu juga harus menceritakan apa yang terjadi padamu dan kakak ipar, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menceritakan apapun padaku. Dia tahu bahwa Chu Xuanyu memiliki dua pria yang dicintainya, dan mereka adalah dua pria yang ada di foto-foto di sampingnya. Satu adalah putranya, dan yang lainnya adalah suaminya Qin Zongheng. Selain itu, Chu Xuanyu tidak tahu apa-apa lagi. Aku tidak pernah memberitahumu sebelumnya karena aku tidak ingin mengingat masa lalu, karena sekarang kita sudah punya berita tentang Hao Dong, aku akan menceritakannya padamu. Dengan raut wajah sedih, Chu Xuanyu mengingat masa lalu dan perlahan mulai bercerita, 22 tahun yang lalu, aku adalah wanita berbakat yang terkenal di ibu kota, dan aku bahkan lebih dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1. Sedangkan ayah Hao Dong, Qin Zongheng, dia adalah seorang jenius bela diri bawaan dari keluarga Qin, yang sangat diharapkan oleh keluarga Qin. Kami bertemu secara tidak sengaja, dan sejak pertama kali melihatnya, saya memutuskan bahwa dialah cinta dalam hidup saya. Ternyata, cinta pada pandangan pertama itu nyata dan sama sekali bukan legenda. Seorang sarjana tampan dan seorang gadis cantik, awalnya, kami adalah pasangan yang cocok, tetapi sangat disayangkan bahwa di antara 7 keluarga besar di ibu kota, keluarga Qin dan keluarga Chu selalu memiliki hubungan yang buruk, dan telah menjadi pesaing selama 100 tahun, oleh karena itu, cinta kami tidak direstui oleh keluarga kami, sebaliknya, mereka sangat menentangnya. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Ye King tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun dia terkenal sebagai penyihir kecil di ibu kota, wanita memiliki naluri kerinduan dan keinginan untuk cinta. Chu Xuanyu berkata, saudara Zongheng dan saya benar-benar saling mencintai, keluarga yang menentang kami tidak menghentikan kami untuk bersama. Kemudian, suatu hari, saya mengetahui bahwa saya hamil. Saat itu saya sangat gembira, saya pikir keluarga saya akan menyetujui pernikahan kami karena saya sudah punya anak. Namun, ketika mereka mendengar kabar itu, bukan saja kami tidak mendapatkan restu, tetapi kedua keluarga menentang keras. Keluarga Qin memaksa saudara Zongheng untuk putus denganku, menjodohkannya dengan orang lain di waktu yang sama. Di pihak keluarga Chu, ayah memaksaku untuk menyingkirkan anak itu, dan baru setelah aku hampir mati aku berhasil menyelamatkan Hao Dong. Awalnya, jika terus seperti ini, kita masih bisa menjaga anak itu meskipun kita tidak bisa menikah. Namun, pada saat ini, seorang pria dari keluarga Chu tiba-tiba datang. Orang itu adalah Taoist Tua Yuan, yang mengaku ahli dalam metode input Yin dan Yang. Dia mengaku sebagai keturunan Yuan Tiangang dari dinasti Tang, dan menguasai 8 trigram purba dan berbagai teknik Yin dan Yang. Setelah melihat makam leluhur keluarga Chu, dia mengaku bahwa ini adalah negeri peri. Ye King bertanya, mungkinkah negeri peri ini ada hubungannya dengan anak itu? Chu Xuanyu berkata, menurut apa yang dikatakan oleh Taoist Tua Yuan, tanah peri memiliki pertanda geomansi yang sangat baik, dan dapat memberkati generasi mendatang serta memungkinkan mereka untuk berkembang dan tumbuh.
Namun yang menjadi masalah adalah tidak ada satupun wanita yang sudah bersuami yang bisa melahirkan anak laki-laki, atau jika tidak maka keberkahan keluarga akan terenggut dan pihak laki-laki yang akan mendapatkan nafkah sebagai gantinya. Ye Qing berkata, bukankah ini hanya omong kosong? Apakah orang tua itu mempercayainya? Chu Xuanyu berkata, banyak orang yang percaya pada ramalan aneh ini. Kudengar Li Hongzhang, menteri terkenal dari dinasti sebelumnya, menguburkan keluarganya di tempat yang disebut Tanah Peri, jadi keluarga Li tidak memiliki wanita di generasinya. Bukannya mereka tidak pernah dilahirkan, tetapi mereka langsung dibunuh saat lahir, karena takut menghilangkan berkah keluarga Li. Meskipun ayahku tidak melakukan kekejaman seperti yang dilakukan keluarga Li, Hao Dong tidak pernah diizinkan untuk tinggal di dunia ini setelah ayahku mengetahui bahwa dia adalah seorang anak laki-laki, karena takut akan mewariskan berkah keluarga Chu kepada keluarga Qin. Ye Qing bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Chu Xuanyu berkata, atas saran Taoist Tua Yuan, ayahku tidak menunjukkan apapun pada awalnya. Tepat ketika aku mulai sedikit rileks, tiba-tiba suatu hari, Hao Dong menghilang. Meskipun aku masih belum tahu siapa yang mencuri anak itu, aku tahu itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Chu. Ayahku pasti telah mengatur seseorang untuk melakukannya. Hari hilangnya Hao Dong kebetulan bertepatan dengan hari saat saudara Zhong Heng menikah dengan wanita lain itu, dia kabur dari rumah dengan marah saat menerima kabar bahwa anaknya hilang. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentangnya, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Sedangkan saya berkeliling seperti orang gila mencari anak saya setelah dia menghilang, namun, saya tidak dapat menemukan berita apapun tentangnya. Saya tahu bahwa semua ini dilakukan oleh keluarga Chu, kemudian, saya memutuskan hubungan dengan keluarga Chu dan mendirikan Hao Dong Group seperti sekarang. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentang Hao Dong, jadi kupikir dia sudah meninggal, aku tidak pernah menyangka dia akan tiba-tiba muncul di duniaku hari ini. Saat dia mengakhiri kata-kata itu, dia sekali lagi menjadi emosional. Xiao Qing, kamu harus menemukan anakku. Jangan khawatir, kakak kamu mengadopsiku saat aku tinggal di jalanan, di hatiku, kamu adalah ibuku dan Hao Dong adalah saudaraku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ye Qing berkata, tetapi ada sesuatu yang tidak ku mengerti, dengan kekuatan grup Hao Dong, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan seseorang di Huaxia, mengapa kamu tidak mencari informasi Hao Dong, setidaknya kamu bisa menyelidiki semua orang yang bernama Qin Hao Dong. Chu Xuanyu menghela napas dan berkata, aku mengerti apa yang kau katakan, tetapi aku tidak tahu apakah anak itu masih hidup atau sudah meninggal, dan aku juga tidak tahu apakah dia telah dibunuh oleh seseorang yang dikirim oleh ayahku. Peluang untuk mendapatkannya kembali sangat kecil, bahkan jika anak itu masih hidup, siapa yang akan tahu siapa namanya. Juga, meskipun grup Hao Dong kuat, mereka masih lebih lemah daripada keluarga Chu. Jika aku membuat keributan besar saat mencoba menemukan anak itu di Huaxia, aku akan menyakitinya bahkan jika aku menemukannya, dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari keluarga Chu. Jadi selama 20 tahun terakhir ini, saya hanya bisa menangis dalam diam dan merindukan anak saya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Qing berkata, kakak, jangan terlalu kesal, aku pernah bertemu dengan Qin Hao Dong ini dan dia sangat mirip dengan kakak iparmu, kurasa dia adalah Hao Dong kecil yang hilang darimu. Chu Xuanyu tersedak dan berkata, aku harap begitu. Tahukah kamu mengapa aku tidak mengizinkanmu memanggilku ibu ketika aku mengadopsimu? Bukan karena saya ingin terlihat muda, saya hanya tidak bisa mendengarkan kata itu. Setiap kali seorang anak memanggil, ibu, saya akan teringat pada anak saya sendiri. Ye Qing berkata, tidak masalah aku memanggilmu apa, pada kenyataannya, kau adalah ibuku di hatiku, tidak peduli apapun, aku akan membantumu menemukan Hao Dong kecil. Kirim seseorang untuk membawakan barang-barang itu kepadaku besok pagi, ingat, berpura-puralah tenang dan normal, dan jangan ungkapkan apapun. Chu Xuanyu berkata, aku tahu, aku sudah menahannya selama bertahun-tahun, tidak ada salahnya jika bertahan beberapa hari lagi. Ye Qing berkata, kakak, kamu harus menjauh dari pria bermargahan itu, aku rasa pria itu punya niat jahat, dia tidak mengejarmu, tapi dia mengincar properti Hao Dong Group. Chu Xuanyu berkata, Han Zaixing adalah teman bermain yang kukenal sejak kecil, kami hanya berteman, jangan khawatir, aku tahu apa yang boleh dan tidak boleh kulakukan. Sementara mereka berbicara, seorang pria parubaya berusia 40-an sedang berbicara di telepon di dalam villa mewah lain di ibu kota. Ada berita dari Shanghai. Ujung telepon yang lain berkata, bos, kami belum melihat sesuatu yang aneh, penyihir kecil itu sangat waspada, dan kultivasinya sangat tinggi, orang-orang kami tidak berani terlalu dekat. Hati-hati, tapi kamu harus mengawasinya, begitu kamu melihat sesuatu yang aneh, laporkan padaku. Saya mengerti, bos. Setelah menutup telepon, pria parubaya itu bergumam, Chu Xuanyu, grup Hao Dong, kalian tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat, kalian semua akan menjadi milikku. Qin Hao Dong kembali ke rumah.
Begitu dia melangkah masuk pintu, si kecil menerkamnya, "Papa, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu pulang larut malam?" Ayah pergi untuk mengurus sesuatu. Dia mencium pipi anak kecil itu, lalu berjalan menuju ruang tamu sambil menggendongnya. Si kecil berkata, "Papa, kenapa bau badanmu harum sekali, apa papa bersama bibi?" Qin Haodong terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. "Tang Tang, apakah kamu sudah makan malam?" tanyanya tergesa-gesa. "Makanan lezat apa yang ibumu masak untukmu?" Li Meiyu menatapnya dan berkata dengan ekspresi jelek, "Jangan mengalihkan pembicaraan, kamu belum menjawab pertanyaan Tang Tang, kemana saja kamu sejak keluar dari regu kriminal, apakah kamu pergi menjemput wanita lagi?" Semua wanita lain menatapnya dengan pandangan main-main. Qi Waner berkata, "Apa yang kau lakukan? Cepat beritahu kami, kalau tidak kami akan menyiksamu." Jia Xihan berkata, "Jangan bersikap seperti itu pada kakak, dia pasti punya urusan yang harus diurus." Nalan Wushuang berkata, "Xihan, kamu telah diracuni habis-habisan oleh orang ini, dia telah menipu kamu." Lin Momo meraih si kecil dari Qin Haodong, lalu berkata sambil menatapnya dengan jenaka, "Cepat katakan, kemana kamu pergi?" Qin Haodong mengusap hidungnya dan berkata dengan sedikit malu, "Aku pergi ke pusat konvensi dan pameran untuk mencari Yakyu Yukime." Qi Waner berkata, "Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki, tapi bagaimana mungkin kamu selalu memiliki seorang wanita di sisimu?" Li Meiyu berkata dengan marah, "Qin Haodong, aku tidak percaya kamu bisa berhubungan dengan wanita Jepang. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan." Qin Haodong segera menjelaskan, "Kasus hari ini semua berkat bantuan Yakyu Yukime, kalau tidak, tidak akan semudah ini diselesaikan." Dengan itu, ia menceritakan secara singkat apa yang terjadi di regu kriminal. Ia terutama berfokus pada Yakyu Yukime yang membiarkan saudara-saudara Mitsui mengubah pernyataan mereka. Tentu saja, ia tidak bisa menyebutkan bagian di mana mereka berhubungan seks di hotel. "Kau tahu, karena dia banyak membantuku, aku harus pergi dan berterima kasih padanya." Di antara semua orang yang hadir, Lin Momo adalah orang yang paling tahu tentang hubungannya dengan Yakyu Yukime. Namun, dia hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan apapun. Setelah selesai berbicara, ekspresi Li Meiyu tampak jauh lebih baik. Qin Haodong buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Saya mendengar Yakyu Yukime mengatakan bahwa keluarga Yakyunya datang ke Shanghai untuk menghadiri pertemuan puncak keuangan yang diadakan oleh Haodong Group. Apakah kalian pernah mendengar tentang Haodong Group ini? Konon katanya sangat terkenal. Langkahnya sangat efektif, seperti yang dikatakan Li Meiyu, tentu saja saya pernah mendengar tentang Haodong Group. Bersama keluarga saya, mereka telah bekerja sama dengan banyak bisnis kami di Hong Kong." Awalnya dia ingin mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kerjasama dengan keluarga Li. Namun, karena dia menyembunyikan identitasnya, dia berhenti di tengah jalan dan kemudian menelan kembali kata-katanya. Nalan Wushuang berkata, "Saya juga pernah mendengar tentang grup Haodong, namun, saya baru menyadari bahwa itu sama dengan milik Anda. Jika orang tidak tahu, mereka akan mengira itu adalah bisnis Anda." Qin Haodong berkata, "Bagaimana mungkin, ada banyak orang bernama Haodong di Huaxia, ada puluhan ribu orang bernama Zhang Haodong, Li Haodong, dan Wang Haodong." Lin Momo menjawab, "Saya sudah tahu tentang grup Haodong ini beberapa waktu lalu, bagi saya, ini adalah kisah inspiratif dari dua wanita." "Apa maksudmu?" Jia Xihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia. Qin Haodong tahu lebih banyak daripada dia, jadi wajar saja, dia belum pernah mendengar tentang grup Haodong. Lin Momo berkata, "Pendiri Haodong Group adalah Chu Xuanyu. Awalnya dia adalah wanita tertua di keluarga Chu, tetapi dia tidak mewarisi harta keluarga. Sebaliknya, dia mendirikan Haodong Group. Kemudian, dia mengadopsi seorang gadis kecil, Ye Qing, yang sekarang menjadi CEO Haodong Group. Kemampuan Ye Qing juga sangat luar biasa. Bersama dengan Chu Xuanyu, mereka membuat Haodong Group menjadi makmur. Sekarang, mereka jelas merupakan salah satu konsorsium utama di Huaxia." Semua orang mengira Chu Xuanyu telah mencapai semua yang dimilikinya saat ini dengan mengandalkan keluarga Chu. Namun sejauh yang saya ketahui, pernyataan ini salah. Entahlah kenapa, tapi Chu Xuanyu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Chu. Setelah meninggalkan keluarga Chu, dia hampir tidak pernah menghubungi mereka. Grup Haodong dibangun olehnya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Bab 548 Kunjungan Ye Qing. Qi Waner berkata, "Grup Haodong juga terkenal di ibu kota, aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Terutama, Presiden Ye Qing cantik dan cakap, tetapi dia penyihir kecil. Dia telah memberi pelajaran kepada semua pria dari setiap keluarga bangsawan di ibu kota. Banyak pria akan gemetar saat mendengar namanya." Mendengar ini, Qin Haodong tiba-tiba teringat wanita yang ditemuinya di luar pusat pameran. Dia cantik, sombong,
dan berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 6. Sekarang setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar dia adalah Ye Qing, penyihir kecil yang disebutkan Kiwaner. Pada saat itu, Jia Xihan berkata, itu luar biasa, mereka memang dua wanita yang luar biasa, jika aku punya kesempatan, aku ingin bertemu dengan mereka. Lin Momo berkata, itu agak sulit. Belum lagi Chu Xuanyu, bahkan bertemu Ye Qing pun akan sulit. Contohnya, KTT Keuangan Shanghai diadakan oleh Haodong Group, tetapi ambang batasnya sangat tinggi. Untuk berpartisipasi, aset Anda harus minimal 10 miliar yuan, jika tidak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk ikut serta. Perhiasan Lin kami baru saja tiba di ibu kota, jadi skala industrinya belum terbentuk. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa koneksi saya beberapa hari terakhir ini, tetapi saya tidak mendapatkan undangan sama sekali. Berbicara tentang ini, ekspresi kesepian tampak di wajahnya. Grup Lin berkembang pesat di kota Jiangnan, tetapi ketika sampai di Shanghai, dia bahkan tidak mendapat undangan, yang mana membuatnya sangat frustrasi. Qin Haodong bertanya, apakah pertemuan puncak keuangan ini penting bagi kita? Lin Momo berkata, tentu saja. Lin's Jewelry dan Tangmen Pharmaceutical Company baru saja tiba di Shanghai. Meskipun kami telah mendapatkan pijakan yang kuat dengan mengandalkan hubungan kami dengan Daddy Security Company, kami masih belum memiliki koneksi dengan kelas atas. Para peserta dalam pertemuan puncak keuangan ini semuanya adalah perusahaan dan konsorsium besar. Jika kita dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Lin's Jewelry dan perusahaan farmasi Tangmen di masa mendatang. Terutama Lin's Jewelry. Orang-orang kaya ini adalah klien besar yang harus kita perjuangkan di masa depan. Jika kita tidak bisa mendapatkan persetujuan dari orang-orang ini, hampir mustahil untuk mengalahkan Sus Jewelry. Qin Haodong berkata, mengapa tidak membiarkan Ma Wenzuo memberikan sebuah ide? Lin Momo menggelengkan kepalanya. Saya sudah bertanya, Wenzuo tidak bisa memberikan jawaban apapun, konferensi tingkat tinggi keuangan ini ditangani oleh Haodong Group, dan semua undangan diberikan oleh Ye Qing sendiri, mereka sangat ketat, karena mereka yang tidak memenuhi persyaratan sama sekali tidak diizinkan masuk. Jadi seperti itu. Qin Haodong memikirkannya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Xinzu. Dia berkata dengan lugas, apakah kamu bisa mendapatkan undangan untuk kami ke pertemuan puncak keuangan? Mendengar Qin Haodong menanyakan hal ini, Zhou Xinzu berkata sambil tersenyum pahit, saya benar-benar tidak bisa. Keluarga Zhou kami hanya menerima satu undangan. Qin Haodong berkata, dengan kekuatan keluargamu, apakah kamu tidak mampu melakukan sesuatu? Tidak, saya tidak bisa. Zhou Xinzu hanya berkata, penyelenggara konferensi keuangan ini adalah Haodong Group di ibu kota. Ada banyak konsorsium internasional besar dengan skala industri mencapai ratusan miliar yang menghadiri konferensi ini. Contohnya, keluarga Yakyu dari Jepang, keluarga Jin dari Koryo, dan Maldini Junior dari negara M dibandingkan dengan mereka, keluarga saya hanya biasa-biasa saja, jadi kami tidak punya keistimewaan apapun. Baiklah kalau begitu. Merasa tidak berdaya, Qin Haodong hanya bisa menutup telepon. Bisakah mereka mendapatkannya? Tanya Lin Momo. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, Saber masuk, bos, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu denganmu. Li Meiyu langsung berkata dengan nada tidak puas, sudah selarut ini tapi masih ada wanita yang mengunjungimu, berapa banyak wanita yang sudah kau provokasi? Qin Haodong mengangkat tangannya. Jangan asal menyalahkanku, oke, aku bahkan tidak tahu siapa yang ada di sini, aku akan menyuruhnya pergi saja. Li Meiyu berkata, tidak, jika kamu tidak mengizinkannya masuk, itu artinya kamu merasa bersalah. Tidak ada yang perlu disesali, kata Qin Haodong kepada Saber, biarkan dia masuk. Dia juga merasa sedikit aneh. Mengapa seseorang datang dan menemukannya di waktu malam seperti ini? Ye Qing berdiri di luar rumah Qin Haodong. Dia mendesah dalam hatinya sambil melihat villa yang indah ini. Baru saja, dia menerima beberapa informasi tentang Qin Haodong. Dia adalah seorang anak yang dijemput oleh seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua di kota Jiangnan. Dari tanggal lahirnya, itu bertepatan dengan putra Chu Xuanyu yang hilang. Selain itu, prestasi Qin Haodong membuatnya semakin kagum. Di usianya yang ke-20, ia menjadi dokter kehormatan di Jiangnan dan membuka perusahaan sekuritas dan perusahaan farmasi. Kini, ia juga memiliki saham besar di Lin's Group. Setelah tiba di Shanghai, ia berhasil mengendalikan keluarga Sun dalam waktu kurang dari sebulan dan dengan cepat menjadi orang yang berada di atas 3 keluarga besar. Ini jelas di luar jangkauan orang biasa. Alasan dia datang larut malam ini adalah karena di satu sisi, dia ingin memastikan apakah Qin Haodong adalah putra Chu Xuanyu yang hilang atau tidak. Di sisi lain, dia juga ingin melihat misteri apa yang dimiliki pemuda ini. Pada saat ini, Saber kembali dan berkata kepadanya dengan sopan, Nona, silakan ikuti saya.
Dia mengikuti Saber ke ruang tamu villa. Setelah dia masuk, mata semua orang tertuju padanya. Sesaat, ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Ye Qing terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan memiliki begitu banyak wanita di rumahnya. Selain itu, mereka sangat cantik sehingga tidak ada satupun dari mereka yang akan kalah darinya. Lin Momo, Qi Waner, dan Li Meiyu terkejut karena mereka mengenali Ye Qing. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan berpikir bahwa orang yang datang berkunjung di tengah malam adalah Ye Qing, Presiden Haodong Group yang sering muncul di sampul majalah keuangan. Qin Haodong juga tidak menyangka Ye Qing akan menemukannya secepat itu. Apakah dia mencarinya untuk mengganti rugi mobil itu? Bibi, kamu cantik sekali. Setelah anak kecil itu melihat Ye Qing, dia tidak merasa asing lagi. Sebaliknya, dia menghampiri dan menyambut Ye Qing seperti seorang teman. Gadis kecil, kamu juga sangat cantik. Ketika Ye Qing melihat si kecil yang seperti boneka, dia langsung menyukainya. Pada saat ini, Lin Momo melangkah maju dan berkata, Presiden Ye, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini. Silakan duduk. Ye Qing berkata, tidak perlu bersikap sopan, panggil saja aku Ye Qing atau Sister King. Qin Haodong diam-diam berpikir, jika tebakanku benar, wanita ini pasti Ye Qing. Ye Qing berkata kepadanya, aku tidak menyangka ada begitu banyak wanita cantik di rumahmu, ini seperti kamp konsentrasi kecantikan, bisakah kau mengenalkan mereka padaku? Memperkenalkan mereka padanya, bagaimana? Qin Haodong jelas tidak melakukan apa yang dimintanya. Dengan begitu banyak wanita di ruangan itu, dan beberapa di antaranya memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya, mustahil untuk menjelaskannya kepada orang luar. Dia berkata, Nona Ye, saya katakan, pengemudi Anda harus disalahkan atas mobil itu tidak ada hubungannya dengan saya, untungnya, saya yang dia temui hari ini, jika orang lain, orang itu pasti sudah dibunuh olehnya, dan Anda akan mendapat masalah besar. Ye Qing sedikit tertegun. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kamu salah. Aku di sini bukan untuk meminta ganti rugi. Sebaliknya, aku di sini untuk meminta maaf kepadamu atas nama sopirku. Hari ini kesalahan pengemudi saya sudah memecatnya. Qin Haodong berkata, oh, kamu tidak perlu meminta maaf, lagi pula, aku tidak terluka. Ye Qing berkata, namun, masalah ini adalah kesalahan pengemudi saya, jadi saya juga bertanggung jawab, sebagai ungkapan permintaan maaf saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri resepsi pembukaan konferensi tingkat tinggi keuangan yang diselenggarakan oleh Haodong Group besok, saya harap Anda menerima permintaan maaf saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan undangan emas dan memberikannya kepada Qin Haodong. Baru saja, mereka khawatir tentang undangan ke pertemuan puncak keuangan. Namun, mereka tidak menyangka undangan itu akan disampaikan secepat ini. Qin Haodong tentu saja tidak menahan diri saat ia mengambil undangan dan menyerahkannya kepada Lin Momo. Terima kasih, Nona Ye. Sudah malam, aku tidak akan mengganggu kalian lagi, aku akan menemui kalian di pesta besok, ingat, kalian harus datang. Setelah itu, Ye Qing berbalik dan berjalan keluar. Qin Haodong baru saja menerima undangan, jadi dia masih harus menunjukkan sopan santunnya dengan mengantarnya keluar. Di pintu masuk, Ye Qing berbalik dan berkata, adik kecil, apakah semua wanita cantik ini pacarmu? Pertanyaan itu terlalu tiba-tiba. Qin Haodong berkata dengan canggung, ini, tidak semuanya. Ye Qing berkata sambil tersenyum, itu artinya, kamu punya beberapa. Dia hendak bercanda sebentar ketika ekspresi Qin Haodong tiba-tiba berubah. Dia menunjuk ke saber dan sword di belakangnya, pukul 11, pukul 1, sekitar 100 meter. Sebelum Ye Qing sempat memahami maksudnya, saber dan sword sudah melesat maju ke dua arah itu. Sesaat kemudian, mereka kembali dengan seorang pria berpakaian hitam di masing-masing tangan mereka. Ye Qing terkejut, karena dia tidak menyadari kehadiran mereka. Namun, Qin Haodong menyadari ada orang yang mengintip. Kultivasi macam apa ini? Harus diketahui bahwa Ye Qing berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 6. Saber dan sword melemparkan kedua pria berpakaian hitam itu ke depan Qin Haodong. Keduanya berteriak, aku hanya jalan-jalan, kau tidak punya hak untuk menangkapku. Benar sekali, memangnya kenapa kalau kamu kaya, kalau kamu tidak melepaskanku, aku akan panggil polisi. Qin Haodong menatap mereka dengan jenaka dan berkata sambil tersenyum, dari aksen kalian, sepertinya kalian berasal dari ibu kota. Salah satu pria berpakaian hitam berkata, benar sekali, kami dari ibu kota, kenapa? Qin Haodong berkata, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir kalian hebat karena bisa berjalan kaki dari ibu kota ke Shanghai. Apakah kaki kalian tidak patah? Selain itu, ini adalah area yang benar-benar tertutup, bagaimana Anda bisa menyelinap masuk jika Anda bukan penduduk di sini?
Kedua lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti berbicara dan terdiam sesaat. Saat ini, mereka dipenuhi dengan pertanyaan di kepala mereka. Mereka telah mengikutinya selama berhari-hari tetapi tidak diperhatikan. Mengapa mereka baru terungkap sekarang begitu cepat? Qin Haodong menoleh ke arah Ye Qing. Menurutku orang-orang ini mengejarmu, aku akan menyerahkan mereka padamu. Ye Qing adalah Presiden Haodong Group, tokoh nomor 2 dengan kekuasaan yang sesungguhnya. Tidak mengherankan jika ada yang mengikutinya. Qin Haodong langsung mengirim dua pria berpakaian hitam itu keluar. Ye Qing melambaikan tangannya ke arah mobil yang diparkir di samping. Pengawal utama melompat keluar. Bawa mereka ke dalam mobil dan interogasi mereka dengan ketat, ucapkan semua yang mereka katakan. Saat pengawal utama melihat tuannya diikuti tetapi dia tidak menyadari apapun, ekspresinya langsung berubah dingin. Dia dengan kejam mencengkeram kerah kedua pria itu dan menyeret mereka ke dalam mobil van. Ye Qing berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, aku merasa seperti sedang diikuti beberapa hari terakhir ini, tetapi aku mencoba beberapa kali dan tidak pernah menemukannya, aku tidak menyangka mereka akan ditemukan olehmu. Saya penasaran, tingkat kultivasi apa yang Anda miliki, mengapa Anda bisa menyadarinya sementara saya tidak bisa? Dia memang sangat penasaran. Dengan kultivasinya di alam kekuatan tertinggi tingkat 6, dia tidak dapat melihat Qin Haodong. Qin Haodong tersenyum dan berkata, kultivasiku tidak tinggi, aku memang selalu sedikit lebih sensitif daripada orang lain sejak aku masih muda. Setelah kami keluar, aku merasa ada yang memata-matai kami, jadi aku pergi untuk menangkap mereka. Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Ye Qing, dia tidak akan memberitahunya rahasia tentang jiwanya. Tidak buruk, terima kasih. Dengan itu, Ye Qing masuk ke mobil dan pergi. Qin Haodong kembali ke rumahnya, dan semua wanita mengelilinginya. Li Meiyu berkata, kamu benar-benar hebat, kamu bahkan telah berhubungan dengan Ye Qing dari grup Haodong. Qin Haodong mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Kita baru pertama kali bertemu hari ini. Li Meiyu berkata, tidak mungkin, tidak ada yang akan datang ke pintu untuk memberikan undangan setelah bertemu untuk pertama kalinya, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Bab 549 Undangan. Qin Haodong benar-benar sakit kepala karena orang pencemburu yang harus dia lindungi ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memilih untuk berjaga di bagian bawah asrama putri daripada mengejarnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada titik ini, dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan bagaimana dia mengalami kecelakaan dengan pengemudi Ye Qing dan merusak Rolls-Royce miliknya. Dia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir dan akhirnya berkata, begitu saja. Sebelum hari ini, saya belum pernah mendengar tentang Haodong Group, apalagi bertemu Ye Qing. Setelah mendengarkannya, Li Meiyu berhenti bicara. Dia menarik Jia Xihan ke samping untuk melanjutkan menonton drama. Melihat semua orang sudah pergi, Qin Haodong berkata kepada Lin Momo, semuanya berjalan lancar dan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Sekarang setelah kita mendapat undangan ke pertemuan puncak keuangan, kita bisa hadir. Lin Momo memegang undangan emas itu dan berkata, tapi aku masih merasa ada yang aneh. Aku bertanya-tanya beberapa hari terakhir ini. Ye Qing sangat ketat tentang siapa yang mendapat undangan, jadi kenapa dia dengan santai memberikannya kepada kita? Bahkan jika dia meminta maaf padamu, dia bisa melakukannya dengan cara lain, dia tidak perlu memberi kita undangan, mungkinkah ada hal lain di sini yang tidak kita ketahui? Qin Haodong berkata, tidak masalah, besok, aku akan pergi bersamamu, aku tidak takut seseorang akan melakukan sesuatu, selain itu, aku tidak berpikir Ye Qing memiliki niat jahat terhadap kita, ini mungkin bukan jebakan. Aku juga berpikir dia tidak punya niat jahat. Namun, memberikan undangan begitu saja terasa aneh. Lin Momo tiba-tiba berbisik di telinga Qin Haodong, apakah menurutmu Ye Qing ingin mendekatimu? Apa aku terlihat seperti pria yang bergantung pada wanita? Kau benar-benar melakukannya, kurasa cara dia menatapmu sangat aneh. Kudengar dia sudah berusia 28 tahun tetapi belum punya pacar, mungkinkah itu cinta pada pandangan pertama? Qin Haodong berkata, aku tidak semenarik itu, jangan pikirkan itu lagi, cepatlah dan bawa putri kita ke tempat tidur. Di sisi lain di pusat pameran, Ye Qing telah kembali ke kamarnya dan menelepon Chu Xuanyu sekali lagi. Kakak, kamu masih bangun? Ya, aku bangun. Suara Chu Xuanyu terdengar sedikit bersemangat. Dia akhirnya mendapatkan informasi tentang putranya yang telah menghilang selama 20 tahun, sehingga dia tidak bisa tidur. Aku tahu kamu masih terjaga, aku sudah mengirim video ke kotak masukmu, lihatlah, ada kejutan. Chu Xuanyu segera menyalakan komputernya dan membuka video tersebut. Sebuah villa bergaya muncul di layar. Ternyata saat Ye Qing mengunjungi rumah Qin Haodong sebelumnya, dia telah merekam video dan mengirimkannya ke Chu Xuanyu. Xiao Qing, di mana ini?
mengapa kamu menunjukkan sebuah gedung kepadaku? Kamu tidak berpikir untuk membeli rumah di Shanghai, kan? Kakak, imajinasimu sungguh liar, ini rumah Qin Haodong, aku sudah pergi melihatnya tadi. Ye Qing berkata sambil memberitahu Chu Xuanyu semua informasi yang telah diketahuinya. Anak ini sungguh luar biasa, dia menjadi seorang medical sage di usia yang sangat muda dan memiliki bisnisnya sendiri, dia bahkan menjadi anggota inti sebuah organisasi, masa depannya tidak terbatas. Saat ini, sepertinya Qin Haodong adalah putra yang Anda hilangkan. Namun, semuanya tergantung pada tes DNA. Jika dia adalah putra dari saudara Zhong Heng dan aku, maka tentu saja dia akan menjadi luar biasa. Chu Xuanyu menatap layar komputernya sambil mengobrol dengan Ye Qing. Pada saat ini, wajah tampan Qin Haodong muncul di layar. Dia melompat dari tempat tidur dan berteriak, mirip, terlalu mirip, dia persis seperti kakak Zhong Heng saat dia masih muda. Setelah itu, dia menyadari bahwa Qin Haodong tidak hanya tampak seperti Qin Zhong Heng, tetapi tindakannya juga tidak berbeda. Bayangan Qin Zhong Heng tercermin dalam semua gerakan Qin Haodong. Anakku, dia anakku, akhirnya aku bisa melihatnya. Kakak, jangan terburu-buru, tunggu sampai aku selesai melakukan tes DNA, kalau tidak, ini akan menjadi bahan tertawaan besar dan kita akan diolok-olok jika kita salah. Ye Qing berkata dengan nada menggoda, jangan terlalu yakin, kakak ipar sudah menghilang selama bertahun-tahun dan mungkin telah melahirkan anak dengan wanita lain. Chu Xuanyu menenangkan diri dan berkata, gadis kecil, jangan bicara omong kosong, kakak Zhong Heng bukan tipe orang seperti itu, kalau tidak, dia tidak akan kabur pada malam pernikahan mereka. Saat dia berbicara, dia melihat anak kecil itu dan segera bertanya, anak siapa ini, dia sangat lucu. Saya mendengar dia memanggil Qin Haodong sebagai ayah, bagaimana menurutmu? Ya ampun, aku punya cucu perempuan, aku sudah jadi nenek. Chu Xuanyu menjadi bersemangat sekali lagi. Sudah cukup, Nona tua, apa kau tidak terlalu bias, saat aku ingin memanggilmu ibu, kau memaksaku memanggilmu kakak karena itu akan membuatmu tampak tua, sekarang, kau bahkan bersedia menjadi nenek, apa kau tidak takut dipanggil tua? Gadis kecil, siapa yang kau panggil nenek, aku masih muda. Chu Xuanyu berkata dengan nada tidak puas, aku menjemputmu, jadi kau bebas memilih mau memanggilku apa, ini cucu perempuanku yang sebenarnya, jadi wajar saja aku hanya neneknya. Ye Qing cemberut dan berkata, kau terlalu banyak berpikir, Qin Haodong baru berusia 21 tahun, jadi bagaimana dia bisa punya anak perempuan sebesar ini adalah putri sumpahnya. Chu Xuanyu baru menyadarinya sekarang. Aku terlalu bersemangat tadi dan melupakan ini, gadis kecil itu sangat cantik, aku benar-benar berharap dia adalah cucuku. Ye Qing berkata, jangan khawatir, jika Qin Haodong benar-benar putramu, cepat atau lambat kau akan punya banyak cucu, tidakkah kau lihat berapa banyak wanita yang tinggal di rumahnya, lagi pula, mereka semua sangat cantik, bahkan aku merasa cemburu saat melihat mereka, dia hampir menjadi kolektor kecantikan. Saya melihat, mereka sangat cantik, hampir secantik saya saat masih muda. Lin Momo, Li Meiyu, Nalan Wushuang, dan yang lainnya muncul di layar. Chu Xuanyu berteriak kegirangan, apakah kamu mengatakan bahwa gadis-gadis ini adalah menantu perempuanku? Nyonya tua, kau memang serakah. Ye Qing cemberut lagi dan berkata, aku tidak yakin yang mana pacarnya. Namun, gadis-gadis ini tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Juga, jangan terlalu narsis, oke, kamu tidak secantik aku saat kamu masih muda. Omong kosong, kau tidak melihatku saat itu, aku dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di ibu kota, bagaimana mungkin kau, seorang gadis yang belum berkembang, bisa dibandingkan denganku? Nyonya tua, kalau kau bilang aku tidak berkembang lagi, aku akan mengejar anakmu besok. Beraninya kau bibinya. Aku tidak peduli, lagi pula kita tidak ada hubungan darah. Oke, kamu cantik, kamu lebih cantik dariku. Mereka telah bertengkar selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya Chu Xuanyu mengalah. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Xiao Qing, lakukan tes DNA sesegera mungkin, jangan terlalu lama, aku benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kakak, kamu harus berpikir jernih, rambutmu bahkan belum sampai, jadi bagaimana aku bisa melakukan tes DNA? Punyamu mudah didapat, dan akan sampai besok, tapi bagaimana dengan milik Qin Haodong? Aku tidak bisa begitu saja pergi ke sana dan mengambil darahnya atau mencabut rambutnya. Chu Xuanyu berkata, cepat pikirkan cara. Sekarang sudah tengah malam, kamu ingin aku pergi kemana untuk mencari solusi? Ye Qing berkata, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi, ada hal penting lain yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Katakan padaku. Chu Xuanyu memutar ulang videonya. Ye Qing berkata, hari ini, Qin Haodong membantuku menangkap 2 orang yang mengikutiku,
aku hanya menginterogasi mereka. Mereka dikirim oleh Han Zixing, mereka telah mengikutiku beberapa hari terakhir, hanya saja aku tidak menyadari mereka. Apa, Han Zixing benar-benar mengirim orang untuk mengikutimu, apa yang dia inginkan? Ekspresi Chu Xuanyu langsung berubah dingin. Kemudian, dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa putraku yang menangkap mereka, mungkinkah kultivasinya lebih tinggi darimu? Berbicara tentang ini, Chu Xuanyu menjadi bersemangat sekali lagi. Seperti yang diharapkan dari putraku. Dia telah mencapai tingkat seperti itu di usia 20-an. Mengapa kamu begitu bersemangat? Qin Haodong lah yang membantuku menangkap mereka, tetapi dia mungkin bukan putramu. Ye Qing berkata, menurutku kultivasinya lebih rendah dariku, tetapi dia tahu metode khusus, oleh karena itu dia menyadari orang-orang yang mengikutiku. Chu Xuanyu masih sangat gembira saat berkata, bagaimanapun juga, putraku tetaplah hebat. Cepat beritahu aku, di tingkat mana kultivasinya? Ye Qing berkata, tendangannya mematahkan bagian depan Rolls-Royce milikku, berdasarkan situasi saat itu, dia mungkin telah menembus alam kekuatan tertinggi. Hebat, dia sudah mencapai alam kekuatan tertinggi di usianya yang ke-21, dulu, saudara Song Heng disebut sebagai jenius bela diri yang langka dari keluarga Qin, putraku bahkan lebih hebat darinya. Ye Qing berkata tanpa daya, kakak, aku sedang berbicara kepadamu tentang orang-orang yang mengikutiku. Jangan terus-menerus membicarakan tentang putramu setelah 3 kalimat. Oh. Chu Xuanyu kembali sadar dan berkata, mengapa Han Zixing mengirim orang untuk mengikutimu? Ye Qing berkata, orang-orang yang mengikutiku juga tidak tahu. Mereka hanya bertanggung jawab untuk melaporkan informasi apapun tentangku. Namun, mudah ditebak, aku sudah bilang padamu bahwa dia tidak punya niat baik terhadapmu dan perusahaan Haodong, tetapi kamu tidak percaya padaku, sekarang, dia telah terbongkar. Ini Han Zixing, aku akan menemuinya besok untuk menyelesaikan ini. Ye Qing berkata, menyelesaikan masalah ini bukanlah apa-apa, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Chu Xuanyu berkata, aku tahu, kamu urus dulu tes denanya. Keesokan paginya, Han Zixing duduk di kantornya dan berkata kepada pengurus rumah tangga di depannya, apa yang kamu katakan? Kamu tidak bisa menghubungi dua orang yang bertugas melacak Ye Qing. Pembantu rumah tangga berkata, benar sekali, bos, saya belum bisa menghubungi mereka sejak tengah malam kemarin, melihat situasi ini, saya rasa ada yang tidak beres. Sialan. Han Zixing dengan marah melempar cangkir teh di atas meja ke lantai dan berkata dengan marah, bukankah mereka pelacak yang kau sewa dengan harga tinggi, bagaimana mereka bisa ketahuan? Keringat dingin muncul di dahi pengurus rumah tangga itu saat dia berkata dengan suara pelan, bos, kedua pria ini ahli dalam melacak. Mereka sudah lama tidak mengalami kecelakaan dengan penyihir kecil itu, tetapi siapa yang tahu bahwa kita akan kehilangan kontak? Han Zixing menarik napas dalam-dalam, menenangkan amarahnya, dan berkata, pergilah dan kirim seseorang untuk mencari tahu keberadaan mereka berdua segera, lihat apakah mereka telah jatuh ke tangan penyihir kecil itu. Ya, Tuan. Pembantu rumah tangga itu menanggapi, lalu berbalik dan pergi. Tepat setelah dia pergi, pintu didorong terbuka dengan keras dari luar. Chu Xuanyu masuk dengan wajah marah. Wajah Han Zixing yang awalnya muram tiba-tiba berseri-seri dengan senyum seperti bunga yang mekar. Xiao Yue, kamu di sini, cepat, duduklah, aku akan membuatkanmu teh. Tidak perlu. Chu Xuanyu berkata dengan marah, Han Zixing, aku ingin bertanya padamu, mengapa kamu mengirim orang untuk mengikuti Ye Qing? Han Zixing masih tersenyum saat berkata, Xiao Yue, kita tumbuh bersama, jika ada yang salah, kita bisa membicarakannya, tidak perlu marah. Chu Xuanyu berkata, kamu harus memberiku penjelasan sekarang, kalau tidak, kita tidak akan memiliki hubungan apapun di masa depan dan tidak akan pernah bertemu lagi. Watakmu sama sekali tidak berubah setelah bertahun-tahun. Han Zixing meletakkan secangkir teh di depan Chu Xuanyu dan berkata, ya, aku yang mengirim orang, tapi aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Chu Xuanyu berkata dengan marah, omong kosong, apa kau tidak tahu bahwa Ye Qing adalah adikku, mengapa kau mengirim orang untuk mengikutinya? Bab 550 kau menyelinap masuk. Sudah kubilang, biar aku jelaskan pelan-pelan. Han Zixing berkata, kamu sendiri yang mendirikan Haodong Group, tetapi sekarang gadis Ye Qing itu semakin berkuasa. Banyak orang di Haodong Group hanya mengenalnya sebagai presiden eksekutif, tetapi tidak tahu bahwa kamu adalah ketuanya. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu suatu hari nanti, kamu sudah pernah terluka sekali, aku tidak ingin melihatmu bersedih lagi, jadi aku mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tapi jangan khawatir, aku sama sekali tidak punya niat jahat padamu. Jangan membuat perpecahan di antara kita, Ye Qing adalah saudara perempuanku dan sudah seperti anak perempuan bagiku. Apa yang menjadi milikku adalah miliknya, di masa depan, aku akan memberikan grup ini kepadanya. Han Zixing berkata,
kau benar, kau telah memperlakukan Ye King seperti putrimu sendiri. Tetapi kalian berdua tidak memiliki hubungan darah, dia bukan putri kandungmu, jadi bagaimana mungkin dia bisa setia padamu, mungkin suatu hari, dia akan menusukmu dari belakang. Chu Xuanyu berkata, Han Zhaixing, aku katakan padamu sekarang, tidak ada gunanya membuat jarak di antara kita, jika aku tahu kau mengirim orang untuk mengikuti Ye King lagi di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu. Han Zhaixing menghela napas. Dia membuat ekspresi sedih dan berkata, Xiao Yue, sudah bertahun-tahun berlalu, namun kamu masih tidak bisa melihat ketulusanku padamu. Aku tidak menikah selama ini, hanya untuk menunggu hari saat kamu berubah pikiran. Aku tidak mengharapkan apapun dalam hidup ini kecuali hidup bahagia bersamamu dan memiliki anak yang cantik. Aku tahu kau memperlakukan Ye King seperti putrimu, tapi dia bukanlah putri kandungmu, kita bisa punya anak sendiri, jadi kenapa harus bergantung pada orang lain? Han Zhaixing, sudah kukatakan berkali-kali, tidak mungkin di antara kita, di hatiku hanya ada kakak Zongheng, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Setelah itu, Chu Xuanyu membanting pintu dan pergi. Wajah Han Zhaixing kembali muram dan dia berkata dengan ekspresi dingin, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, cepat atau lambat, kamu akan berlutut dan memohon padaku. Pada pukul 8 malam, Qin Haodong dan Lin Momo tiba di pusat konvensi dan pameran Shanghai tepat waktu. Semua yang datang ke perjamuan itu adalah taipan keuangan dengan aset senilai puluhan miliar yuan. Tempat parkir tiba-tiba menjadi pajangan mobil mewah, dan di mana-mana ada mobil mewah senilai puluhan juta yuan. Sebaliknya, SUV Mercedes-Benz milik Qin Haodong tampak agak lusuh. Setelah memarkir mobilnya, dia berjalan menuju tempat perjamuan bersama Lin Momo. Pertemuan puncak keuangan itu sangat ketat sehingga tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus diinterogasi sebelum bisa masuk. Begitu mereka tiba di pintu masuk, dua petugas keamanan berseragam menghentikan mereka. Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk menghadiri perjamuan? Petugas keamanan memandang Qin Haodong dan merasa bahwa dia bukanlah seseorang dengan kekayaan lebih dari 10 miliar yuan. Qin Haodong mengangguk, lalu mengeluarkan kartu undangan emas. Setelah melihat undangan tersebut, petugas keamanan itu terkejut. Kemudian, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Dia mengambil kartu undangan itu dan memeriksanya dengan saksama. Kemudian, dia meletakkannya di detektor elektronik di sebelahnya untuk pemindaian dan pengujian elektronik. Undangan yang dikeluarkan oleh Haodong Group dibuat secara khusus. Undangan tersebut tidak hanya terlihat sangat cantik, tetapi juga berisi chip elektronik yang merekam informasi pribadi pemiliknya. Setelah bunyi bip, informasi pribadi Qin Haodong segera ditampilkan di layar elektronik. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan undangan tersebut, kedua penjaga keamanan itu segera bersikap hormat. Mereka memberi hormat kepada Qin Haodong dan Lin Momo, lalu berkata, "Selamat datang, kedua tamu VIP kami, di jamuan makan, silakan masuk." Qin Haodong tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia mengambil kembali kartu undangan, lalu berjalan menuju ruang perjamuan bersama Lin Momo. Masih ada waktu setengah jam sebelum jamuan resmi dimulai, tetapi di dalam sudah terdengar banyak keributan. Untuk jamuan bisnis semacam ini, orang-orang yang datang umumnya memiliki tujuan masing-masing. Sebagian besar dari mereka ingin memperluas kontak mereka melalui jamuan dan menemukan peluang bisnis yang mungkin bermanfaat bagi industri mereka sendiri. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Lin Momo ingin menghadiri jamuan tersebut. Qin Haodong tidak pandai berkomunikasi seperti ini dan juga tidak menyukainya. Dia membiarkan Lin Momo melakukan hal-hal ini, sementara dia pergi memilih beberapa makanan lezat yang dia suka dan duduk di sudut untuk mencicipinya perlahan. Zhou Xinzu datang ke perjamuan dengan gaun malam hitam berpotongan rendah, yang langsung menarik perhatian dan sorak-sorai banyak orang. Hal ini membuatnya sangat puas. Dulu, saat menghadiri jamuan makan, banyak orang akan mengelilinginya, menyanjungnya, dan mengikutinya kemana-mana. Namun, itu hanya karena dia adalah wanita tertua di keluarga Zhou dan dapat mendatangkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya bagi mereka. Namun hari ini berbeda. Ia bisa melihat bahwa banyak orang menatapnya dengan mata yang murni. Kemurnian seorang pria saat menatap seorang wanita. Mereka bahkan menatap dadanya yang menjulang tinggi. Meskipun dia tidak suka dengan tatapan mata mereka, dia diam-diam merasa senang. Daya tariknya meningkat, karena dia bukan lagi wanita berdada rata seperti dulu. Kadang-kadang, dia akan bertemu dengan satu atau dua wanita yang pernah mengejeknya di masa lalu. Terkejut, iri, dan cemburu terlihat dalam ekspresi mereka. Dia sangat menikmati perasaan ini. Jika menggunakan iklan untuk menggambarkannya, maka akan menjadi wanita dengan dada besar itu cukup bagus. Pada saat yang sama, ada penyesalan di hatinya. Dia tahu siapa yang telah memberikan semua ini padanya, tetapi pria itu tidak dapat datang ke perjamuan malam ini. Andai saja dia bisa menjadi teman kencannya malam ini.
Akhir-akhir ini, setiap kali dia memikirkan wajah tampan Qin Haodong, ada bara api di hatinya, suatu perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sambil berhadapan dengan para lelaki yang mengobrol dengannya, dia berjalan perlahan menuju ruang perjamuan. Di tengah-tengah tempat itu, dua pemuda tampan tengah mengobrol tentang sesuatu sambil memegang gelas anggur di tangan mereka. Sesekali, beberapa wanita muda dan istri kaya menghampiri mereka untuk mencoba mengobrol, tetapi mereka semua ditolak. Mereka adalah Sun Qian dari keluarga Sun dan Zheng Hongliang dari keluarga Zheng. Mereka adalah pewaris utama generasi ketiga yang dibesarkan oleh keluarga mereka. Hari ini, mereka datang ke perjamuan atas nama keluarga mereka. Harus dikatakan bahwa mereka berdua memiliki kualifikasi untuk merasa bangga. Mereka berdua tampan dan telah lulus dari universitas terkenal di luar negeri. Mereka memiliki status tinggi di keluarga mereka dan telah mengambil alih sebagian manajemen industri. Mereka memiliki daya saing yang kuat untuk merebut tahta keluarga. Sun Qian melihat Zhou Xinzu berjalan mendekat. Ia mengamati sosoknya yang sempurna dan berkata dengan takjub, "Tuan Muda Zheng, kudengar sosok Zhou Xinzu telah berubah dari datar menjadi seperti iblis, aku tidak percaya, tetapi sekarang tampak nyata." Zheng Hongliang menatap Zhou Xinzu dan mengangguk. Dulu, sulit untuk melihat ada yang salah dengan wajah wanita ini, tetapi bentuk tubuhnya terlalu datar dan tidak feminin, sekarang benar-benar berbeda, bahkan model internasional yang terkenal pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Sun Qian berkata, "Karena dia sudah ada di sini, mari kita pergi ke sana dan melihatnya." Zheng Hongliang mengangguk dan berjalan menuju Zhou Xinzu bersama Sun Qian. Mereka adalah anggota utama keluarga mereka dan telah bertemu berkali-kali dalam kesempatan seperti itu di masa lalu, jadi mereka saling mengenal dengan cukup baik. Sun Qian menunjukkan sikap yang menurutnya sangat bergaya dan berkata, "Xinzu, kamu terlihat sangat cantik malam ini, kamu adalah pusat perhatian di seluruh perjamuan." Zheng Hongliang berkata, "Benar sekali, konon, seorang gadis berubah 18 kali sebelum mencapai kedewasaan, menjadi semakin cantik. Xinzu, kamu tidak berubah 18 kali, kamu berubah 72 kali, dan telah menjadi peri." Zhou Xinzu tersenyum dan berkata, aku tidak banyak berubah, kalianlah yang telah berubah, menjadi lebih baik dalam membahagiakan wanita." Sun Qian berkata, "Xinzu, orang tua itu mengizinkanmu menghadiri perjamuan ini dan mewakili keluarga Zhou, yang berarti kamu diangkat sebagai pewaris keluarga." Zhou Xinzu tersenyum. "Ini hanya perjamuan, tidak ada maksud apa-apa." Zheng Hongliang berkata, "Ini berbeda, tidakkah kau lihat perjamuan macam apa ini? Ini adalah perjamuan pertemuan puncak keuangan yang diselenggarakan oleh Haodong Group, orang biasa tidak akan pernah bisa hadir." Pada titik ini, ada raut wajah arogan di wajahnya. Harus diketahui bahwa dia telah berusaha keras untuk mendapatkan tempat di keluarganya. Fakta bahwa dia dapat menghadiri jamuan makan atas nama keluarga Zheng sudah mengatakan sesuatu. Zhou Xinzu berkata, "Saya tidak punya sebanyak yang kalian pikirkan, saya datang ke sini untuk menambah pengetahuan dan belajar lebih banyak dari semua bos." Sun Qian melirik dengan rakus ke arah tubuh Zhou Xin yang berlekuk-lekuk dan menelan ludahnya pelan-pelan. "Xinzu, keluarga Sun kita baru saja membuka pusat hiburan berkualitas tinggi, kondisinya bagus dalam segala aspek, bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk bernyanyi dan menari setelah jamuan makan selesai?" Undangannya sangat umum di acara perjamuan kelas atas, dan memiliki makna yang dalam. Biasanya, itu berarti berhubungan seks setelah bernyanyi dan menari. "Maafkan saya, Tuan Muda Sun, saya sedang tidak enak badan akhir-akhir ini, jadi saya harus kembali dan beristirahat setelah jamuan makan." Zhou Xinzu dengan tidak sopan menolak undangan Sun Qian. Hubungan antara keluarga Sun, keluarga Zheng, dan keluarga Zhou, tiga keluarga teratas, sangat rapuh. Mereka memiliki banyak kerjasama dan persaingan pada saat yang sama. Mereka harus selalu waspada agar tidak ditelan oleh satu sama lain kapan saja. Yang terpenting adalah dia tidak punya perasaan baik terhadap kedua pria di depannya. Dia bahkan membenci mereka. Tepat pada saat itu, dia tercengang saat melihat Qin Haodong sedang makan di sudut. "Maaf Tuan Muda, mohon permisi sebentar, saya melihat seorang teman yang sangat penting." Sambil berkata demikian, dia memegang ujung gaunnya dan segera melangkah masuk ke tempat perjamuan. Ekspresi Sun Qian dan Zheng Hongliang menjadi gelap. Apa maksudnya? Seorang teman yang sangat penting. Apakah itu berarti mereka tidak penting? Setelah itu, ketika mereka melihat Zhou Xinzu berjalan mendekati Qin Haodong seperti burung layang-layang yang ceria, ekspresi mereka berubah lagi. Orang di depan mereka adalah musuh bersama keluarga Sun dan Zheng. "Haodong, kamu di sini." Zhou Xinzu duduk di sebelah Qin Haodong, dan tangannya secara alami menempel di lengannya. Sikap penuh kasih sayang semacam ini membuat banyak pria di sebelah mereka cemburu. Setelah itu, Zhou Xinzu tampaknya menyadari sesuatu dan berbisik, "Haodong, bagaimana kamu bisa masuk?" Qin Haodong tersenyum dan berkata,
Apa yang aneh, aku masuk lewat pintu. Zhou Xinzu bertanya, kamu menerima undangan. Setelah Qin Haodong menelepon, dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan undangan ke pertemuan puncak keuangan, tetapi dia tidak dapat memperolehnya. Menurutnya, meskipun Qin Haodong sangat cakap, dia benar-benar baru dalam dunia bisnis Shanghai. Dia tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Zhou, apalagi mendapatkan surat undangan dari Ye Qing. Qin Haodong mengangguk. Saya sudah menerimanya. Tidak mungkin. Zhou Xinzu bertanya dengan heran, aku sudah memikirkan banyak cara untuk membantumu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, tadi malam, Ye Qing datang ke rumahku dan memberikannya kepadaku. Zhou Xinzu meninju bahunya dan berkata sambil tersenyum, jangan bercanda, dia adalah Presiden Haodong Group dan tokoh nomor 2 dengan kekuasaan yang sesungguhnya, bagaimana dia bisa memberimu undangan? Qin Haodong tersenyum tak berdaya. Akhir-akhir ini, tidak ada yang percaya kebenaran. Zhou Xinzu mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya dan berbisik, apakah kamu menyelinap masuk? Qin Haodong tersenyum lagi. Dia benar-benar tidak tertarik menjelaskan hal-hal ini. Zheng Hongliang melihat keintiman antara Zhou Xinzu dan Qin Haodong. Wajahnya menjadi semakin muram, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Muda Sun, saya mendengar bahwa keluarga Anda telah membuat banyak perubahan akhir-akhir ini, bangunan Anda sedang direnovasi, bukan? Ekspresi Sun Qian menjadi gelap. Dia jelas mengejek keluarga Sun karena dihancurkan oleh Qin Haodong. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.